Kalian anatominya sama siapa? Atau Rahma. Oke. Ya, ini kita udah mulai dari kulit jari dulu ya. Oke. Ya. Dan perhatikan baik-baik. Di kulit jari yang tebal, di perewangan kalian perintahnya mencari Meissner dan Pacini. Ini yang atas kan modul berikutnya kan kalian itu bumet ya. Yang atas ini adalah lapisan tanduk keratin. Kemudian di bawahnya ini adalah epidermis. Bukan yang tonjolan kayak gunung ini, bukan. Tapi yang warnanya lebih gelap. Ini kan lapisan tanduk keratin. Yang di bawahnya ini adalah epidermis. Ini terus kan ada kayak tekstur kayak gunung gitu ya. Nah, di mana kalian mencari badan Meissner? Meissner corpuscle itu di sini. Jadi badan Meissner itu dia seperti pentol korek. Bentuknya kayak gini deh. Waktu DK kemarin yang merasakan tekstur kasar halus itu kan? Nah, ini ada mapilla. Dia ada di sini. Bentuknya kayak gini. Terus dia ada bungkusnya. Kemudian di sini ada kayak nukleus gitu. Ini adalah badan karakter Pacini. Meissner. Kalau Pacini, tadi kan saya cerita ini adalah bagian dari epidermis kan. Ini gunungannya ini namanya papilla dermis. Berarti yang ini kan sudah bagian dari dermis. Ya kan? Ini kesini kan dermis. Yang ke atas ini epidermis. Badan Meissner ini berada tepat di papilla dermis. Kemudian nanti ada lapisan lagi di bawahnya ini ada hipodermis di sini. Pacini itu ada di sini. Dia bentuknya kayak gini. Gede banget. Yang ini adalah Meissner. Kita geser lagi cari. Ini bagus nih, ini Meissner. Utuh dia. Kita kesini coba. Ini udah kepotong, yang ini nih, masih utuh. Dia bentuknya kayak spiral gitu. Sama kayak gambar saya. Rabana apa ini? Sensor apa? Hah? Asal halus? Sensitivity to light touch. Rabana halus. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Ini adalah kulit tebal. Di kulit tipis dia ada tapi jumlahnya sedikit. Kita sensor-sensoran aja dulu, Mbak. Lanjut ke Nah, bukan yang ini, tapi fokusnya di sini.
Ini adalah jaringan otot, bukan yang ini atau yang ini, bukan ya. Muscle spindle, kamu carinya gini deh caranya. Dia ada di sela-sela otot kan. Beda dengan motor template yang saya ajarkan kemarin. Muscle spindle itu dia masuk ke dalam bundelan otot. Kita coba cari di area sini, taruh sini. Dia berbeda dengan pembuluh darah. Kalau ini pembuluh darah deh. Ini juga pembuluh darah, ini pembuluh darah. Sama, bungkusnya sama, isinya beda. Ada ketemu satu. Nah, ini bukan, ini juga bukan, ini pembuluh darah. Jadi kalau muscle spindle itu dia bungkusnya lebih tebal, terus di dalamnya ada serat ototnya kayak gini. Kalau pembuluh darah, kalau nggak kosong, dia isinya eritrosit. Nah ini pembuluh darah ini pembuluh darah, bukan ini. Ini juga pembuluh darah, bukan ini ya, bukan ini pembuluh darah. Ini ada pembuluh darah lagi, bukan. Ini satu lagi nih, kecil sekali ini. Jadi dia ada isinya, warnanya merah kayak gini. Terus dia ada serat ototnya, cuman ukurannya lebih kecil dibandingkan ini kan otot skeletal ya, besar kan. Cuman dia yang muscle spindle tuh ukuran ototnya lebih kecil. Udah habis, baru ketemu gua. Dia buat apa? Deteksi apa? Stretch, panjang, kontraksi, stretch, relaksasi apa? Movement apa? Kan ada tuh di sebelah saya tuh. Ya, muscle spindle cuma itu doang ya. Dia sensorik. Jadi Pacini, dia itu kan tadi seperti yang saya bilang tadi, dia itu di bawahnya dermis.
Di dermis kalian nggak akan nemu, dia di bawahnya lagi, di bagian hipodermis. Ini miring ya dia bentuknya. Ini adalah kulit tebal. Ini lapisan tanduk, keratin. Kemudian ada dermis. Ini ke bawah, ini adalah hipodermis. Ini dermis, ini dermis. Ini dermis. Yang atas ini adalah epidermis. Ini nih dari jaringan yang rongga-rongga ini sampai ke bawah itu adalah hipodermis. Isinya jaringan ikat dan lemak. Pacini yang mana? Tadi kan saya bilang gambarnya kan kayak obat nyamuk. Ini pakai perbesaran 4 saya, pakai kecil. Ini kita gedein. Ini spiral. Dan ini adalah Pacini, badan kereta Pacini. Pacini untuk light touch, kasar, tekanan apa? Pacini. Dia ukurannya sangat besar dan dia itu punya bungkus, tidak telanjang. Ujung saraf yang telanjang itu susah untuk dibedakan dengan jaringan sekitarnya. Jadi harus diwarnai dengan warna khusus. Dan di sini ada pertanyaan. Ini. Ada pertanyaan? Gak ada. Oke. Udah gini doang. Sama kan kayak yang di slide kuliah saya. Nah, ini yang panjang besar seperti pita itu adalah otot skelet. Kemudian ini aksonnya. Kemudian ini juga aksonnya. Lalu dia ada cakramnya deh. Cakramnya itu nempel, mencengkeram dari otot skeletnya. Dia sensoral. Sensor apa? Untuk pergerakan apa dia? Stretch, relaksasi, kontraksi, yang mana? Sama dong kayak yang muscle spindle kalau gitu. Nah, dari sini ada pertanyaan? Nggak ada. Ini bentuknya kayak kupu-kupu. Warnanya yang ini karena dia pakai pewarnaan perak. Jadi warnanya abu-abu. Nah, ini kan ada kornea posterior, kemudian yang ini adalah anterior, ya kan? Di tengah-tengahnya ini ada seperti saluran, namanya kanalis ventralis atau kanal sentral. Yang ini. Dia, ini kan ada kayak bintik-bintik hitam yang yang baris di bagian kanal sentralnya ya. Ini adalah sel ependimal namanya. Kemudian ini ada badan sel neuron motorik. Bukan sel neuron aja, tapi spesifik sel saraf motorik, neuron motorik. Ini besar sekali, bentuknya segitiga. Nah ini jelas sekali kan? Nah, kemudian yang warna hitam-hitam, kayak titik-titik itu loh, titik-titik, nah titik-titik kecil-kecil hitam nih, itu glia. Glianya ada di situ. Tapi
Karena menggunakan pewarnaan ini, jadi tidak bisa spesifik menyebutkan apa jenis glianya. Bisa oligo, bisa astro. Tapi ini glia deh. Nah, yang besar ini adalah neuron motorik. Yang kecil-kecil itu, tau kan ya? Nah, yang cuma kelihatan inti selnya doang ini glia. Ini glia. Ini juga badan sel motorik, neuron motorik. Ini juga neuron motorik. Grisea alba atau grisea? Substansia grisea atau substansia alba? Grisea. Griseanya di dalam, albanya di luar. Disebut grisea karena dia banyak badan sel saraf. Disebut alba karena isinya cuma glia doang sama akson. Badan selnya nggak ada. Ini adalah alba. Yang ini grisea. Ini alba, ini grisea. Isinya ini cuma akson dan glia. Ya. Terus tadi ada teman kalian yang nanya, Bu, ini kok teksturnya beda? Yang bagian pinggir. Makin ke pinggir ini nih. Itu adalah bungkusnya, diameter. Ada beberapa potongan yang masih tersisa, ada yang tidak. Tenang, diameter tidak akan saya masukkan dalam ujian. Fokus ke sininya aja deh, Ada pertanyaan? Ya. Cara membedakan glia gimana? Satu, pakai pewarnaan spesifik. Bisa yang pewarnaan khusus untuk glia saja. Nanti dia bisa bedain mana yang astro, mana yang oligo, mana yang mikroglia, mana yang ependima. Dua, kita bisa lihat glianya tapi nggak bisa lihat neuronnya. Jadi ada pewarnaan spesifik yang kayak gitu. Kita bisa lihat glianya tapi susah untuk membedakan neuronnya. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan dari sini? Ini kornua posterior, kemudian yang bawah tadi adalah anterior. Kamu mau nyebut yang atas ini dorsal, yang bawah ventral, saya betulin. Bagus kan? Cuma satu soalnya. Jadi saya ini untuk demo aja ya. Nah, yang tadi kan warnanya agak abu-abu. Sekarang kita yang agak pink. Nah, ini dia. Diameternya masih ada. Nah, diameternya masih ada yang ini. Yang ini tadi adalah kornua. Yang atas adalah kornua posterior, yang bawah adalah kornua anterior, dorsal, ventral. Saya betulin, kalau nggak pakai kornua dorsal, kornua ventral masih saya betulin. Ini juga kanal sentral, yang tadi kan bentuknya pipi, yang ini agak bulat, sama aja. Karena makin ke bawah nanti bentuknya dia berubah, tapi letaknya tidak berubah. Isinya adalah sel ependimal. Dia ada glianya. Fungsinya untuk apa? Ada glianya, ada silianya. Fungsinya untuk di slide belum saya ada deh. Isinya itu dia, ini kan ada cairan, ini cairan.
cairan cerebrospinal. Dia fungsinya untuk membantu mengalirkan cairan itu. Jadi biar cairannya itu tidak stagnan, tidak menggenang. Jadi cairannya harus bergerak. Ini ependimal tuh di sini. Analis sentralis, sentral kanal. Nah ini badan sel neuron, gede banget. Nih, badan sel neuron bentuknya segitiga atau kayak ketupat. Ini adalah glia. Glianya tidak bisa dibedakan karena yang tersisa hanya inti selnya saja. Sitoplasma kita tidak bisa lihat, makanya kita tidak bisa bedain ini glianya jenis apa. Harus diwarnai dengan pewarna khusus. Bisa pakai perak. Yang kalian lihat tadi ada yang kayak lumut-lumut. Nah, itu astrosit. Nah ya, kita move ke slide berikutnya dulu. Ini adalah cerebellum. Di situ di buku kalian kan diminta untuk mencari Purkinje, bacanya. Dia orang Ceko. Kamu jangan bilang Purkinje, nanti diketok sama dokter Dio. Kalau cerebellum, dia ada lapisan molekular, granular, terus di dalamnya lagi yang paling dalam adalah medula. Medulanya ada di sini nih. Ini nih. Ini badan paling dalam, medula. Purkinje, ini saya pakai perbesaran 10. Ukuran saya sangat besar. Ini nih. Ini adalah Purkinje. Ini Purkinje. Ini yang granular, ini molekular, ini granular, ini loh Purkinje. Yang besar. Ini loh Purkinje. Nah, gede kan? Kalian diminta untuk cari Purkinje sama apa? Ini doang. Dari sini ada pertanyaan. Ini cerebellum. Kita ke cerebellum. Cerebellum, kalian disuruh nyari apa tuh? Piramid. Sel piramid. Nah, ini sel piramid bentuknya kayak segitiga. Cerebellum, Gracia, substansia Gracianya di luar apa di dalam? Di luar. Berarti kamu kalau nyari sel piramid di mana? Bukan di sini, bukan di sini. Tapi yang ini. Ini adalah white matter atau substansial. Terus yang ini adalah substansia grisea. Yang banyak badan selnya adalah grisea. Nah, carinya di sini. Yang manakah sel piramid? Ini sel piramid. Bukan yang ini, bukan. Tapi yang kecil-kecil nih. Yang kecil-kecil.
kecil ya. Ini nih. Ini adalah sel piramid. Nih, piramid segitiga. Ini juga piramid, bentuknya segitiga. Tidak saklek segitiga, beneran segitiga kayak piramida, tidak. Kalian bayangkan aja bentuknya hampir mirip seperti segitiga. Kita cari lagi. Oh ini. Nih, segitiga. Lancip kan? Yang penting ada lancipnya deh. Itu adalah sel piramid. Sel piramid itu apa? Dia neuron apa? Dia di korteks, benar. Oke, buat apa? Ada fungsi spesifiknya nggak? Ini juga piramid. Ada pertanyaan dari sini? Yang ini. Jadi sel saraf itu dia bentuknya saling silang ya. Jadi tidak satu arah numbuhnya. Dia bentuknya saling silang. Seperti kalian menggulung benang wool yang buat menyulam itu, kayak gitu. Dia saling silang. Jadi tergantung bagaimana kamu memotong jaringannya. Jadi nanti pasti akan ada yang masih utuh dan yang tidak utuh. Jadi makanya bentuknya beda-beda. Ada yang sisa ininya doang. Ada yang masih utuh badan selnya tapi panjangnya ini tidak terlihat. Ada. Ada pertanyaan lagi? Kalau yang besar-besar ini yang kayak kolam, ini pembuluh darah ya. Ini bukan sel, tidak, ini pembuluh darah. Di sini ada pertanyaan. Oke, kita move ke jaringan berikutnya. Ganglion itu dia badan sel dikelilingi sel satelit. Nah, kita cari yang ini ini. Kalau yang ini Bu, ini selnya kemana? Nggak kebagian. Cuma tapi ini masih ada istilahnya. Yang di pinggirnya ini adalah sel satelit. Ini masih ada bisa. Yang mana dorsal root ganglion semua. Ini semua ini adalah ini ganglion. Saya nggak tahu dia di bagian dorsal root atau di bagian perifer. Ini masih utuh di sana. Nih, ini adalah inti sel dari badan sel saraf. Yang inti sel kecil-kecil di sekelilingnya ini adalah milik dari sel satelit. Ini juga, cuman dia bagian intinya nggak kepotong.
Jadi intinya nggak ada, tapi dia ini badan sel. Ini intinya masih ada nih. Inti ini adalah sel satelit. Jadi kalau inti sel warnanya itu selalu lebih gelap daripada sitoplasma. Ini tinggal sitoplasmanya aja ini. Inti selnya nggak keikut karena ukuran sel saraf itu gede banget. Ini juga masih ada intinya di tengah meskipun buram samar-samar. Kemudian dia dikelilingi oleh sel satelit. Kita cari yang masih utuh aja. Nah ini juga ada 1, 2. Di tengahnya ini inti selnya masih ada samar-samar. Kemudian ini ada inti sel satelit yang warnanya lebih gelap. Dan ukuran inti selnya lebih kecil daripada inti sel dari neuron itu sendiri. Ini juga inti selnya masih ada samar. Kemudian ada sitoplasma, lalu dikelilingi oleh sel satelit. Ini inti sel satelit. Ini juga inti sel satelit. Ini juga masih ada intinya samar, kemudian dikelilingi oleh sel satelit. Dan di sini ada pertanyaan. Jadi kalau saya nanya definisi ganglion adalah kumpulan badan sel saraf pada sistem saraf perifer yang dikelilingi oleh sel satelit. Kalau saya nanya serabut saraf perifer, itu dia badan sel atau akson? Akson, kumpulan akson. Kumpulan akson yang dikelilingi oleh sel swan. Bukan sel satelit. Sel satelit tempelnya cuma di badan sel, bukan di akson. Bedanya, kalau ganglion dia masih ada intinya karena ini badan sel, neuron. Kalau akson dia tidak ada intinya, tidak ada inti selnya, nggak kayak gini bentuknya. Nah, kayak gini deh. Jadi bedanya kalau sel satelit itu tadi kan yang mengelilingi badan sel itu kan selnya ada banyak, ya kan? Kalau ini tuh cuma satu. Ini loh, yang hitam ini loh, cuma satu kan? Kemudian di tengahnya ini bukan inti ya, ini aksonnya yang tengah. Yang ini aksonnya. Kemudian ini dibungkus sama mielin. Jadi aksonnya itu yang tengah, ini dibungkus oleh mielin. Kita cari yang utuh aja, yang ini utuh nih. Aksonnya ini yang tengah. Kemudian ini ada hitam titik, itu adalah inti sel dari sel swan. Kalau yang lain yang bagian atas ini, itu inti sel swannya nggak keikut. Nggak kepotong. Jadi kita cari yang kepotong. Yang ini ada hitam. Inilah inti sel dari sel swan. Tengahnya ini adalah akson. Jadi di bagian tengahnya itu tidak akan ada inti sel dari badan sel neuron. Nggak ada.
Ini nih. Nih. Yang tengah ini adalah aksonnya, yang di pinggir ini adalah sel-selnya. Jadi yang hitam ini dia aksonnya deh, bukan badan sel, bukan inti sel neuronnya, bukan. Yang ini nih. Ini inti sel dari sel-selnya. Ini juga, ini mungkin ada daun sedikit. Nah, sama kayak ini. Mohon maaf kalau kurang. Ini lebih bagus daripada yang tadi. Ini lebih banyak. Nah, ini adalah aksonnya. Ini yang saya tulis warna hijau. Kemudian dia diselubungi oleh mielin. Lalu di pinggirnya ini ada inti dari sel suan. Ini juga, ini adalah aksonnya, bungkusnya samar-samar. Ini ada bungkusnya, ada batasnya. Kemudian ini ada sel suannya. Begitu juga yang ini. Bagian ini adalah aksonnya. Kemudian dia dibungkus oleh sel suan yang ini. Ini kan ada batas jelas ya, bentuknya bulat, meskipun samar-samar. Ini adalah selubung mielinnya. Warna putihnya tidak bisa kita lihat karena dia lemak. Lemak itu larut dalam pewarna. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi kalau saya nanya, serabut saraf perifer, kumpulan dari akson yang dikelilingi oleh sel suan. Sudah. Nanti serabut saraf perifer itu dibagi lagi, ada yang spinal, ada yang kranial. Konsepnya sama, dia akson yang dibungkus oleh sel suan. Ini astrosit. Ini pakai pewarnaan perak. Jadi kita tidak bisa lihat neuronnya, tapi kita bisa lihat astrofitnya. Bukan yang pinggir, bukan yang tepi ini, bukannya, tapi yang di tengah ini. Ini adalah astrofit. Ini pembungkusnya. Ini astrofit, banyak nih. Ini astrofit nih. Ini yang hitam-hitam nempok-nempok ini kayak tompel, ini adalah astrofit. Astrosit selalu berdekatan dengan pembuluh darah. Ini pembuluh darahnya yang panjang. Lalu di sekeliling ini ada astrositnya, nempel-nempel. Dia nanti akan membentuk blood-brain barrier. Oligonya yang mana, Bu? Oke. Mikroglia kita tidak bisa lihat ya di preparat yang ini. Ini astrositnya. Ini astrosit. Yang panjang ini adalah pembuluh darah. Sisanya doang segitu. Oligonya yang ini. Ya, beda ukurannya. Kalau di slide saya bentuknya kayak kecebong. Nah, ini oligodendrosit, bentuknya kecil dibandingkan astrosit yang sebesar ini. Ya. Ini juga oligo. Ini oligo. Ini astrositnya. Dah? Ada pertanyaan? Mikroglia? Tidak ada.
Yang putih-putih ini dia saraf. Badan sel saraf. Cuman tadi seperti yang saya bilang, jika kamu ingin melihat astrositnya, di satu sisi nanti neuronnya tidak terlihat, ya kan? Kita cari lagi. Ini astrosit juga besar-besar. Oligonya yang kecil-kecil, yang warnanya sama-sama hitam. Ini. Terlihat perbedaannya? Ya. Secara teori dia kan beda julurannya. Yang protoplasmik itu yang lebih panjang, yang fibros itu dia lebih pendek. Tapi secara gambar seperti ini sulit dibedakan jika tidak menggunakan pewarnaan khusus. Jadi butuh pewarnaan khusus. Nanti pewarnaannya itu nanti bisa bedain mana yang astrosit, mana yang protoplasmik sama yang mana yang fibros. Tapi kalau saya, ini aja itu sudah astrosit. Apapun bentuknya, apapun jenisnya, dia adalah astrosit. Jadi saya tidak pakai yang mana yang protoplasmik, mana yang fibros, saya pakai yang general aja. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke. Ya, waktunya habis.